Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, semoga sehat-sehat ya. Oke, kita masih melanjutkan, ini bagian kedua materi magnet. Sebelum dimulai, kita buka dulu dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, kira-kira menurut kamu, apakah sebuah magnet bisa kehilangan sifat kemagnetannya? Nah, prinsipnya menghilangkan sifat magnet ini apabila partikel penyusunnya kembali ke posisi semula yang tidak teratur. Nah, sesuai di gambar ini ada 3 cara atau 3 perlakuan yang membuat magnet menjadi kehilangan sifat magnetnya. Oke, sesuai di gambar ya. Yang pertama adalah dipukul atau dibanting. Jadi kalau magnet mengalami kekerasan ibaratnya, dipukul, dibanting. Nah, jadi mulai berkurang sifat kemagnetannya, atau bahkan kalau itu terus-menerus bisa hilang sama sekali. Terutama apabila magnet-magnet ini ternyata magnet yang terbuatnya dari besi, yang memang sifatnya adalah sementara. Kemudian yang kedua, apabila magnet dipanaskan, dan yang ketiga, apabila dialirkan arus bolak-balik. Oke, itu ya. Oke, sekarang kita ke kemagnetan bumi. Apa nih maksudnya kemagnetan bumi ya? Oke, teman-teman, kalau pernah coba memakai atau menggunakan jarum kompas, nah, kalau kamu gunakan itu, kenapa ya jarum kompas itu selalu menunjuk arah utara? Oke, kenapa sih dia nggak arah yang lain gitu ya? Nah, ternyata ini ada hubungannya memang dengan bumi yang kita tempati. Jadi, di bumi kita ini, di dalamnya itu ada magnet yang besar. Tuh, nah, di mana itu? Tuh ya. Nah, kalau teman-teman tahu, bumi kita ini ada kutub utara, ada kutub selatan, tuh ya, secara geografis. Nah, di kutub utara bumi kita itu terdapat kutub selatan magnet bumi. Sementara sebaliknya di kutub selatan bumi atau secara geografis disebutnya kutub selatan itu terdapat kutub utara magnet bumi. Nah, kalau kita gambarkan, diilustrasikan seperti ini, ya. Jadi ini bumi kita. Ini adalah secara geografis kutub utara, yang ini kutub selatan. Nah, dia ada nih di sini di dalamnya mengandung magnet yang besar sekali ya, karena besar banget nih, ada di dalam bumi sebesar ini, coba bayangin. Tuh. Nah, jadi di kutub utara geografi bumi ini terdapat kutub selatan magnet bumi. Itu kenapa makanya kompas itu tadi, jarum kompas yang arah utara itu menunjuknya ke sini. Kenapa? Karena jarum kompasnya utara, dia akan tertarik dengan si kutub selatan bumi. Nah, gitu ya. Sementara ini juga sebaliknya, berlaku sebaliknya. Karena sesuai dengan prinsip magnet yang berlawanan jenis, itu akan terjadi tarik-menarik. Nah, kalau teman-teman lihat di sini memang tidak lurus nih. Tuh, jadi memang ada sedikit sudut ya. Itu makanya kenapa kalau kita gunakan kompas, dia agak-agak miring-miring dikit ya. Nah, sebabnya seperti ini. Oke. Nah, sekarang kita lanjut ke medan magnet. Apa itu medan magnet? Jadi, medan magnet ini adalah daerah atau ruang di sekitarnya kutub magnet. Kutub magnet kan ada 2 nih ya, utara, selatan. Nah, di mana kalau ada magnet lain atau benda lain yang kita letakkan di dekat sini, maka dia akan terpengaruhi atau mengalami gaya magnetik. Tuh. Ya, bisa jadi ditolak atau ditarik. Pokoknya dia akan mengalami gaya magnetik lah kalau dia berada di sekitar sini atau di area yang disebut dengan medan magnet. Nah, medan magnet ini digambarkan dengan garis-garis gaya magnet atau disebut juga flux magnetik seperti pada gambar ini. Tuh ya. Jadi garis-garisnya itu keluar dari kutub utara. Nih lihat tanda panahnya kan keluar dari kutub utara, kemudian masuk ke kutub selatan. Tuh garis-garis gayanya selalu seperti ini ya. Jadi jangan terbalik. Pokoknya kalau keluar itu utara kan nih. Kalau kita mau inget-inget gampangnya gini, keluar nih kan ada U-nya, maka utara. Terus masuk kan ada S-nya, berarti selatan. Nah, gitu ya, untuk memudahkan kita mengingat. Oke, selanjutnya kita kemana ya? Oke, ini teman-teman tahu PLN. Nah, PLN ini mengalirkan arus listrik melalui saluran listrik yang bertegangan tinggi kan? Nah,
tegangan tinggi ini kalau masuk begitu saja ke rumah kita itu akan berbahaya. Karena tegangan tinggi banget. Berapa sih tegangannya? Jadi PLN itu saluran listriknya tegangannya bisa ribuan volt. Ya, atau ratusan kilovolt itu bisa sampai segitu. Sementara di rumah-rumah tangga biasa itu voltasenya 220 volt atau mungkin bisa ada juga yang 900 volt tuh ya. Nah, jadi kan jauh banget bedanya. Sehingga supaya ini tidak berbahaya, maka dibutuhkanlah alat untuk menurunkan nih tegangan listriknya, diturunin. Oke. Nah, kalau teman-teman lihat, mungkin pernah di jalan raya kamu lihat seperti ini ya. Jadi ada saluran listrik nih bertegangan tinggi, kemudian di sininya ada seperti kotak. Nah, kotak inilah yang disebut dengan alat untuk menurunkan tegangan listrik. Disebut transformator. Oke, lah kok ini listrik ya? Apa hubungannya sama magnet? Nah, jadi transformator ini adalah salah satu alat yang mengaplikasikan induksi elektromagnet. Nah, kalau kita ingat elektromagnet kemarin kan adalah salah satu cara untuk membuat magnet ya. Oke, jadi memang ada kan hubungannya antara magnet dengan listrik karena salah satu cara membuat magnet adalah dengan mengalirkan arus listrik atau disebut juga elektromagnet. Nah, trafo itulah ya. Oke, sekarang kita masuk ke transformator. Tadi sesuai namanya, tuh namanya kan transformator. Nah, jadi sesuai namanya, ini adalah alat untuk pengubah tegangan. Nah, kalau diubah, berarti kan diubahnya bisa naik, bisa turun. Maka trafo ini dibagi jadi dua disebutnya. Jadi transformator boleh kita singkat jadi trafo aja ya. Nah, step up dan step down. Sesuai namanya, step up itu berarti menaikkan tegangan listrik, step down berarti menurunkan tegangan listrik. Oke. Nah, sekarang kita kenal yuk ciri-ciri dari transformator. Nah, tadi kalau fungsinya tadi sesuai dengan namanya ya. Step up berarti naik, step down berarti turun tegangannya. Nah, ada 3 nih ciri-cirinya, yaitu pada tegangan, voltase, jumlah lilitan, dan kuat arus. Oke, pada tegangan, sesuai namanya karena dia menaikkan tegangan, jadi pasti tegangan pertama, ini P ini adalah primer, S adalah sekunder, atau P ini boleh pertama, S-nya yang keduanya, tuh ya. Tuh, karena dia mengubah tegangan, berarti kan ada tegangan 1 dan tegangan 2. Nah, karena ini menaikkan tegangan, berarti tegangan yang kedua pasti lebih besar, atau tegangan pertama lebih kecil. Menurunkan tegangan, kebalikannya nih yang step down, VP-nya, primernya lebih besar daripada sekunder. Jumlah lilitan, sama nih jumlah lilitan. Nah, jumlah lilitan itu maksudnya apa ya? Kalau teman-teman ingat di elektromagnet itu kan ada lilitan ya. Lilitan dari kawat tembaga. Nah, maksudnya itu. Oke. Jadi, dia berbanding lurus nih dengan tegangan. Yaitu kalau di step up, jumlah lilitan primer lebih kecil daripada sekunder, kebalikannya step down lebih besar. Tuh ya, pokoknya intinya kamu ingat sebelah sini aja, yang ini kebalikannya. Nah, kuat arus kebalikannya dari voltase. Kalau primer lebih kecil daripada sekunder, nah pada kuat arus step up, primernya lebih besar daripada sekunder. Yang ini juga kebalikannya. Jadi intinya gampang ya, kamu ingat artinya step up, oh iya step up itu menaikkan tegangan. Nah, menaikkan tegangan berarti si VP dan NP-nya lebih kecil, sementara IP-nya lebih besar. Yang ini intinya kebalikannya si step up. Oke, nah sekarang kita ke rumus pada transformator. Jadi, pada transformator ideal atau trafo ideal yang efisiensinya 100%, ini berlaku rumus seperti ini. VP tadi di situ ya, disebutkan P adalah primer, V adalah voltase atau tegangan. Jadi, VP per VS sama dengan NP per NS sama dengan IS per IP. Nih, ingatnya PP, di sini S. Kenapa kok di sini nggak P juga? Karena tadi dia perbalikan di ciri-ciri yang tadi. Tuh, jadi di sini juga kita balik, kita tuker. Ingatnya gitu ya, VP per VS sama dengan NP per NS sama dengan IS per IP. Nanti kita pakainya tergantung dari kita mau carinya apa ya. Jadi bisa kita potong rumusnya sini aja.
atau di NP per NS sama dengan IS per IP, atau VP per VS sama dengan IS per IP, boleh. Oke, berarti kalau ada yang ideal, ada yang nggak ideal ya? Betul, ada trafo yang tidak ideal, yang efisiensinya tidak 100%, tapi di SMP kita belajarnya yang ideal dulu ya. Nanti di SMA teman-teman bisa belajar yang tidak ideal, atau yang efisiensinya nggak 100%. Nah, ini keterangannya tadi. VP adalah tegangan primer, satuannya volt, NP itu jumlah lilitan primer. Ini satuannya nggak ada karena jumlah lilitan. IP arus primer, ampere, VS sekunder, NS sekunder, IS sekunder. Oke. Nah, sekarang untuk lebih memahami rumus ini langsung aja kita coba ya. Oke, ke contoh soal berikut. Oke, jadi ada gambar skema trafo berikut nih. Trafo kan nih, ada lilitan-lilitannya ya. Berdasarkan gambar kuat arus di titik IP yang ini, dan jenis trafo di atas adalah, nah, jenis trafonya apa? Oke, jadi di sini pertama untuk memudahkan kita tulis dulu yang diketahui apa ya. Oke, karena di sini IP, berarti di sini otomatis ini kan volt, berarti di sini VP, gitu ya. Terus ini jumlah lilitan, L itu maksudnya lilitan. Nah, berarti di sini karena IP berarti di sini NP. Kalau di sini udah primer berarti yang sebelah kirinya sekunder. Oke. Kita tulis ya yang diketahui. Berarti V primernya adalah 200 volt, kemudian NP-nya 600 volt, yang di sini sekunder tadi NS-nya 120 volt. Ini 600 lilitan, sorry, ini 120 lilitan. Kemudian nah di sini ternyata ada RS. Apa itu? Tadi nggak ada di rumus. Oke, karena trafo tadi pemakaiannya untuk ke listrik juga, jadi ada hubungannya juga dengan rumus kelistrikan. Oke, kalau teman-teman ingat ya, R itu adalah hambatan. Oke, jadi hambatannya karena di sini di bagian sekunder, maka kita bisa tuliskan di sini R sekunder 10 ohm. Oke, nah untuk kita dapat IP, kita kan harus dapat IS. Di sini nggak ada IS ya. Untuk dapat IS, tapi di sini VS-nya juga belum ada. Jadi langkah pertama kita cari dulu VS-nya atau tegangan sekunder. Oke. Dari mana kita bisa dapatkan itu? Nah, kita pakai rumus. Di sini ada NPNS. Oke. Terus VP udah ada, berarti kita pakai yang itu ya. VP per VS sama dengan NP per NS. VP-nya masukin 200, VS-nya kita cari dulu tadi, NP-nya 600, NS 120. Kali silang seperti biasa ya. VS-nya berarti 200 kali 120 per 600, 40 volt. Oke, udah dapat VS. Sekarang berikutnya udah dapat VS, kita cari IS. IS-nya carinya gimana? Kan IP-nya juga nggak tahu. Nah, itulah kenapa di sini ada hambatan. Kita cari pakai hukum Ohm. Nah, ingat ya teman-teman waktu belajar tentang listrik ada yang namanya hukum Ohm. Rumusnya gimana? I itu V per R. Jadi, karena kita pakainya sekunder, kita mau cari I sekunder, makanya kenapa pakainya V sekunder juga. Oke, jangan pakai yang V primer, ya. Nanti nggak akan dapat hasilnya, beda. Maka I sekundernya adalah V sekundernya 40, R-nya R sekunder 10, jadi 40 bagi 10, 4 ampere. Oke. Berikutnya, yang ketiga, baru deh kita cari IP, kan udah dapet IS. Nah, kita boleh potong NP per NS sama dengan IS per IP, atau VP per VS sama dengan IS per IP, yang mana aja boleh ya. Nah, di sini pakainya pakai yang voltase. Jadi VP per VS sama dengan IS per IP. Tinggal masukin VP-nya 200, VS-nya yang di sini 40, IS adalah yang di sini 4, IP-nya yang ditanya. Oke, maka kali silang 4 kali 40 bagi 200, 0,8 ampere. Udah ketahuan kan? Jadi antara C sama D. Oke, sekarang pertanyaan berikutnya, jenis trafonya apa? Katanya gitu ya. Ini kalau dari gambar udah ketahuan banget sebenarnya ya. Kan ini primer, ini sekunder. Lihat deh di sini lilitannya lebih banyak kan yang primer daripada sekunder. Berarti ya
ini adalah step down. Oke. Jadi turun karena si NS-nya atau jumlah lilitannya yang kedua itu lebih sedikit daripada ini. Atau alasannya mau VS-nya lebih kecil daripada VP juga boleh. VP lebih besar daripada VS, sama aja ya. Tuh, intinya ini adalah sesuai ciri-ciri yang tadi, step down dengan IP 0,8 ampere. Oke, semoga bisa memahami. Kalau masih kurang jelas, insya Allah kita akan lanjutkan lagi di part ketiga dengan pembahasan soal yang lebih banyak lagi dan lebih variatif. Oke, sampai di sini dulu ya. Semoga bermanfaat teman-teman. Mohon maaf apabila ada salah, bahwa magnet saja punya perannya masing-masing, tidak pernah lupa menunjukkan arahnya. Semoga kamu seperti itu, bertumbuh dengan bijak, menjadi peran apapun kamu nanti. Kelas IPA, alhamdulillahirrabbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.